Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak KE yang sudah ditetapkan kepada kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 15 sampai yang ke-17. Dalam perikopnya Yesus memberkati anak-anak. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah, karena Engkau maha mengasihi akan seluruh kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami datang dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Sertaikan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Dan berkatilah kami seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tema yang kami berikan di dalam nas ini, sikap menyambut kerajaan Allah dengan tulus hati. Sikap adalah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan meyakini pendirian atau aturan. Sikap biasanya berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh seseorang. Sikap orang yang sedang menghadapi kedukaan berbeda pula ketika berada dalam pesta. Begitupun sikap orang-orang yang menyambut penjabat tinggi negara akan berbeda dengan menyambut tetangga yang sudah ia kenal sehari-hari. Saudara, begitupun sikap daripada murid-murid Tuhan Yesus yang dilakukan pada saat itu. Yesus telah berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-17. Saudara, kita melihat bahwa Yesus telah melihat tentang sikap-sikap murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka menyambut anak-anak kecil sedang digendong oleh orang tuanya untuk membawa kepada Yesus supaya diberkati. Tetapi sikap murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Bahkan menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus. Dan Yesus adalah mempunyai pemikiran berbeda apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Karena Yesus adalah orang yang bermurah hati. Yesus adalah orang-orang yang berbelas kasihan. Ia tidak akan memandang siapapun yang mau datang kepadanya. Ia akan memberikan dan memberkati di dalam kehidupannya. Maka dengan demikianlah bahwa Yesus mengatakan kepada mereka pada saat itu ayat 16 dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Karena anak ini datang dengan hati yang tulus, hati yang suci, dan perasaan, pikiran, dan perbuatan masih dirasakan dengan keadaan yang murni. Dan belum dikotori dengan dosa-dosa dan kejahatan, dan hawa nafsu, kesombongan, dan tinggi hati. Nah saudara, melainkan mereka datang dengan apa adanya dalam kehidupan mereka pada saat itu. Yesus mengatakan bahwa orang yang seperti inilah menerima kerajaan Allah. Saudara, ada dua hal bagaimana sikap dan kehidupan kita untuk menyambut tentang adanya kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Yang pertama, sikap kita untuk menyambut kerajaan Allah ialah dengan tulus hati, seperti sikap seorang anak kecil datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan kesucian, seperti dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Supaya memiliki kerajaan Allah, tetaplah hidup dalam keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan juga mampu untuk menguasai hati dan pikiran kita yang benar. Karena kerajaan Allah tidak dapat dilihat secara fisik
di dunia ini. Tapi kerajaan Allah dapat dirasakan kehadirannya di dalam hidup orang-orang yang percaya. Hal tersebut dikarenakan adanya kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam hidup ini. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Yang kedua, orang-orang percaya dapat merasakan kehidupan kerajaan Allah ketika ia bersikap seperti anak kecil. Sikap tulus percaya dan bergantung kepada Allah dalam segala hal yang ia lakukan dan ia alami dalam kehidupan ini. Sikap tersebut akan terbentuk ketika orang percaya menyediakan dirinya selalu hidup dipimpin oleh Allah, adalah hidup menuruti kehendak dan keinginan Allah dalam hidup ini. Hiduplah itu akan tercermin dalam tindakan dan ketekunan kita dalam firman Tuhan yang memancarkan kasih sinarnya bagi setiap pekerjaan dan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka terlihatlah dan tergambarlah dalam keadaan dan hidup kita yang benar, hidup kita yang baik, hidup kita yang tulus dan setia kepada Tuhan, dan juga dalam relasinya dengan Allah, dekat kepada Allah dalam hidup kita. Kiranya kita semua pada saat ini, saudara dan saya, akan dimampukan untuk bersikap dan benar dan baik untuk menyambut tentang kerajaan dan penuh sukacita, damai dan sejahtera di dalam Yesus Kristus tetap menyertai kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar melalui firman itu Tuhan dapat meneguhkan hati dan pemikiran kami, sehingga kami tidak akan mudah goyah dan bimbang. Dan kami mengikuti ingin kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kebenaran dan kerajaan Allah yang kekal dan hidup, damai dan sejahtera yang kami miliki dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sertai akan seluruh kehidupan kami dalam beban dan pergumulan, dalam segala susah, senang, suka dan duka yang kami jalani pada saat ini. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani seluruh kehidupan kami dengan tekun harap dan percaya. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh orang-orang yang kami kasih. Berkatilah dalam pelayanan kesaksian kami, pemberitaan dan firman Tuhan, agar kami selalu setia dan taat percaya kepadamu Tuhan. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut kepadamu, dan percaya selama-lamanya hadir dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi penebus dosa kami. Amin.